Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan beranggotakan saya sendiri, Ani Rostiani, dengan NIM 1905952, dan rekan saya Alia Salsabila Fitri dengan NIM 1905914. Nah, bahasan yang pertama yaitu konsep dasar inovasi. Nah, inovasi ini berasal dari kata innovation atau bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai segala sesuatu yang baru atau pembaharuan. Nah, kata innovation ini dalam bahasa Indonesia yaitu inovasi. Nah, dalam pendidikan, inovasi ini dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa inovasi ini berkaitan erat dengan segala sesuatu yang belum pernah ada dan bersifat pembaharuan dan berupa suatu upaya yang dijalankan untuk menciptakan suatu perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sedangkan pembelajaran berasal dari kata belajar. Nah, belajar di sini tidak hanya berpusat pada aktivitas otak saja, melainkan ke dalam segala sesuatu kegiatan yang dapat menumbuhkan kualitas individu untuk memanifestasikan apa yang ia cita-citakan atau apa yang ia dambakan. Jadi inovasi dalam pembelajaran yaitu suatu hal yang sangat penting karena inovasi ini dilandasi oleh ketidaksesuaian pembelajaran dengan zaman yang semakin berubah, sehingga dibutuhkannya suatu pembaharuan, terutama dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru perlu membuat produk inovasi pembelajaran untuk memfasilitasi siswa-siswa dalam memperoleh peningkatan hasil belajar. Selain itu juga, guru perlu membuat produk inovasi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, sehingga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif lagi. Nah, bahasan yang kedua yaitu tahapan-tahapan dalam membuat produk inovasi pembelajaran. Nah, dalam membuat suatu produk inovasi pembelajaran membutuhkan proses pengambilan keputusan, baik itu penerimaan ataupun penolakan dari individunya. Nah, kemudian seorang ahli bernama Rogers mengatakan bahwa sebelum dilakukannya pengambilan keputusan, adanya proses perubahan seseorang yang berawal dari pengetahuan pertama mengenai produk tersebut berubah menjadi suatu keputusan, baik itu penerimaan ataupun penolakan. Lalu kemudian mengimplementasikannya sebagai suatu produk. Rogers membagi proses keputusan inovasi ini menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah tahap pengetahuan atau knowledge. Nah, pengambilan keputusan inovasi ini diawali melalui tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan ini didefinisikan sebagai tahap di mana individu mulai memahami adanya suatu inovasi dan adanya keingintahuan yang lebih tentang bagaimana peranan dari produk inovasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahap persuasi atau persuasion. Nah, setelah tahapan pengetahuan, maka selanjutnya adalah tahap persuasi. Nah, di mana dalam pengambilan keputusan produk ini, tahap persuasi ini didefinisikan sebagai tahapan yang membangun sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dalam proses pengambilan keputusan, tahap keputusan ini didefinisikan sebagai tahapan individu menentukan pilihan untuk menerima ataupun menolak suatu produk tersebut. Nah, jadi kalau menerima itu menerapkan suatu produk tersebut, dan menolak berarti tidak memakainya sama sekali. Kemudian yang keempat adalah tahap implementasi. Tahap implementasi ini terjadi apabila individu telah mengambil keputusan untuk menyenangi ataupun menerapkan produk inovasi tersebut. Nah, pada tahap implementasi ini terjadinya proses keaktifan mental serta perbuatan. Tahap
Tahap implementasi ini adalah menciptakan produk tersebut dari sebuah ide ataupun gagasan. Kemudian ini adalah tahap di mana seseorang mulai berpikir apakah produk tersebut dapat memberikan keuntungan ataupun tidak. Jadi dalam tahapan ini seseorang tersebut menunjukkan apakah keputusan yang telah ia ambil itu memberikan keuntungan ataupun tidak bagi dirinya. Nah, jika menghasilkan manfaat, maka ia akan menerapkan produk tersebut. Dan jika tidak, maka ia tidak akan menerapkan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis produk inovasi pembelajaran. Nah, terdapat beragam jenis pembelajaran inovatif. Yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis permainan. Nah, jadi pembelajaran ini bukan hanya sekedar pembelajaran saja, namun juga menyisipkan sebuah permainan yang akan membuat individu ini menjadi lebih interaktif. Jadi guru tuh mengemas materi pembelajaran menggunakan permainan. Lalu guru pun dapat memberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan terhadap siswa untuk menimbulkan adanya motivasi belajar dari siswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran multimodal. Nah, melalui pembelajaran ini, peserta didik ini dapat mempelajari gambar, tulisan, gerakan, suara, dan lain-lainnya. Sehingga pembelajaran ini akan lebih interaktif dan menyenangkan. Pembelajaran multimodal ini dapat menggunakan aplikasi PowerPoint, handphone, TV, YouTube Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Nah, pembelajaran multimodal ini dapat digunakan dan membuat siswanya dapat mempelajari bahasa asing dengan mudah. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh. Di era pandemi ini, pemerintah mewajibkan sebagian daerah yang berada di zona merah untuk melakukan pembelajaran secara daring. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti masa sekarang, dapat memudahkan proses pembelajaran. Di era yang sudah semakin serba maju ini, jarak bukan lagi menjadi halangan. Pendidikan dapat kita raih hanya lewat akses internet. Pembelajaran jarak jauh merupakan jenis pembelajaran inovatif yang dapat kita terapkan di zaman modern seperti saat ini. Yang keempat, pembelajaran berbasis komunitas. Kemajuan teknologi memberikan dampak positif terhadap pembelajaran. Kini pembelajaran berbasis komunitas dapat dilakukan melalui akses internet dengan sosial media yang kita punya. Guru dapat memanfaatkan peluang ini dengan membuat komunitas belajar siswa, di mana grup tersebut terdapat beberapa siswa dan didampingi oleh guru tersebut. Karakteristik inovasi pembelajaran. Rogers mengemukakan karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi, yaitu yang pertama, keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Hal ini dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, status sosial, kesenangan, dan kepuasan yang relatif. Yang kedua, kompatibel, yaitu kesesuaian inovasi dengan nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan dari penerima. Misalkan, jika suatu inovasi tidak sesuai dengan nilai yang berlaku, maka tentu saja penyebaran inovasi akan terhambat. Nah, yang ketiga, kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran penerima dalam memahami dan menggunakan inovasi. Misalkan jika suatu inovasi mudah dimengerti dan digunakan oleh penerima, maka akan cepat untuk diterima. Sedangkan jika suatu inovasi sukar dimengerti dan digunakan, maka akan lambat untuk diterima. Yang keempat, triabilitas, yaitu dapat diuji cobakan atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Misalkan, suatu inovasi yang dapat diuji cobakan maka akan cepat diterima, dan sebaliknya, jika tidak dapat diuji cobakan, maka akan sukar untuk diterima. Yang kelima, dapat diamati, yaitu tingkat mudah atau tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Implementasi inovasi pembelajaran.
Tahap implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi yaitu menerapkan inovasi. Ada dua langkah yang dilakukan yaitu yang pertama langkah awal atau permulaan implementasi. Pada langkah ini yaitu tahap percobaan. Organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya, setelah pendidik membuat suatu media pembelajaran, maka pada awal penerapannya, pendidik mencoba menerapkan kepada satu kelas terlebih dahulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua kelas. Contoh lain, ketika dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya, setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah terlebih dahulu, sebelum nanti diberlakukan untuk semua mata kuliah. Yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Pada saat penerapan awal telah berhasil, ketika inovasi telah diketahui dan dipahami serta diperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal dilanjutkan dan dijaga keberlangsungannya.